Selamat malam, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Semoga baik ya semua. Saya lihat di Selamat malam. layar, ya, saya lihat di layar ada beberapa bapak ibu yang sudah buka kameranya. Pak Ivan sepertinya baru pesan makan malam ya. Oke, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal lebih dalam ya mengenai Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Selamat malam ya. Oke, Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah download, yang belum cepat-cepat untuk download ya. Dan untuk Anda yang ingin update seputar informasi seputar seminar-seminar online yang Indonesia Belajar selenggarakan, Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Untuk Bu Oki ya, Instagramnya dicatat kalau belum follow, langsung follow malam hari ini, @idayantisudiro. Oke. Baik, seminar online pada malam hari ini sudah Anda tunggu-tunggu karena setiap hari Kamis malam jam 7:30 malam kita menghadirkan ya, dan Ibu Sudiro juga sudah hadir di tengah kita. Ibu Idayanti Sudiro yang lebih akrab kita sapa Bu Oki ya. Bu Oki ini adalah seorang master hati dan certified life and wellness coach. Selamat malam Bu Oki. Selamat malam Pak Dewa, selamat malam semuanya. Sehat ya Bu ya. Saya setiap kali ketemu siapapun, mesti saya pertanyaan pertama adalah sehat ya. Sehat itu anugerah yang luar biasa ya Pak. Sehat ya, iya betul. Makanya kita yang penting sehat dulu. Oke, tema kita malam hari ini sebagai rangkaian ya dari minggu yang lalu ya Bu ya, mencintai diri sendiri. Kali ini mencintai diri sendiri bagian kedua, know yourself better and deeper through coaching. Ya, malam hari ini kita akan lebih dalam ya bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, saya umumkan juga ya Bu ya, terkait dengan buku hati ya. Kemarin edisi yang hari Senin kemarin diundi sama Bu Oki, Ibu Hana Suteja ya, selamat. Ya saya nggak tahu nih malam ini yang bergabung atau enggak, mendapatkan satu buku hati ya, karangan Bapak Hermansyah, dan untuk malam hari ini kembali dibuka ya. Jadi siap-siap, fokus pada materi, kemudian nanti Anda bisa komen di Instagramnya Indonesia Belajar dengan memberikan komentar di poster yang judulnya Know Yourself Better and Deeper Through Coaching, mencintai diri sendiri bagian kedua, edisi tanggal 16 Juli 2020, dan di tag atau di mention IG-nya Bu Oki ya, Idayanti Sudiro. Jadi minimal 5 komentar dari sahabat pembelajar baru akan diadakan pengundian. Jadi kalau belum 5, belum diundi. Ya, oke. Baik, sebelum mulai juga saya ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya nanti bisa tulis di Zoom group chat atau nanti buka mic dan buka kamera. Ya. Baik, Bu Oki, sudah nggak sabar nih untuk mendengarkan lagi bagaimana nih mencintai diri sendiri yang lebih dalam. Silakan Bu Oki. Iya. Terima kasih Pak Dewa. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang minggu lalu tidak hadir ya, tapi saya lihat beberapa teman-teman ini cukup banyak yang dari minggu lalu hadir. Nah, supaya teman-teman yang dari minggu lalu tidak hadir, jadi baru hari ini, tidak terlalu jauh dan bisa mengikuti ya apa yang nanti akan di-sharingkan oleh saya nanti di transparansinya akan mengulas lagi, kira-kira 5-10 menit aja, apa yang kita bahas dari minggu kemarin. Gitu ya teman-teman. Saya akan mulai. Belum bisa nih, belum dijadikan host ya, belum bisa sharing. Oke. Materi. Ya, sudah. Sudah Bu. Sudah ya. Oke. Ya. Jadi kita akan masuk dan akan mengerti lebih dalam
mengenai diri kita. Nanti lewat metodenya coaching, ya. Dan ini merupakan mencintai diri sendiri yang dibahas di minggu kemarin yang bagian kedua. Nah, kita refresh lagi ya, Bapak Ibu. Waktu minggu kemarin saya berikan renungan ya, berikan supaya Bapak Ibu bisa memikirkan lagi. Sebetulnya apa yang kita lakukan untuk orang tercinta dengan yang kita lakukan untuk diri sendiri, itu apakah sama atau berbeda? Dalam hal apa? Jika kita melakukan atau kita ketemu ya dengan teman kita atau orang yang kita cintai, atau bahkan yang saya tertulis di sini adalah orang tercinta, dan orang itu kecewa, sedang kecewa, dia sedang gagal, atau sedih, atau sakit. Ya, ini Bapak Ibu sambil merefresh lagi apa yang dulu kita pernah lakukan ya. Atau orang itu mengalami trauma atau putus asa. Apa yang kita lakukan dan kita katakan kepada orang-orang itu? Apakah kita menghiburnya? Memakai kata-kata yang mana? Ya, apakah memakai kata-kata yang baik? Biasanya begitu kan Bapak Ibu. Ya, kita memberi kekuatan, kita memberi semangat. Nah, bagaimana dengan kalau itu terjadi pada diri kita sendiri? Pada saat kita kecewa, kita gagal, sedih, sakit, trauma, dan putus asa. Apakah perlakuan kita sama atau berbeda? Dan kemudian dalam hal memberi waktu, perhatian, ya, dan bahagia bersama dengan orang tercinta atau orang-orang yang kita cintai, dan kita juga mendengarkan kebutuhannya ketika kita sedang bersama dengan dia. Kita bandingkan. Kalau kita dengan diri kita sendiri, apakah kita memberikan waktu ya supaya kita bisa mendengarkan diri kita? Supaya kita ngerti apa sih kebutuhan dari diri kita. Mulai dari fisik, dari emosi kita, mental, dan yang lainnya. Ya. Dan yang ketiga, ketika kita katakan itu pada orang tercinta bahwa saya menerima kamu apa adanya. Saya mencintai kamu dengan segala kekuranganmu dan segala kelebihanmu. Dan saya ingin membuat kamu bahagia. Nah, apakah kita pernah mengatakan ini untuk diri kita sendiri? Ya, apakah kita bilang, saya ingin membuat kamu bahagia? Ya, saya mencintai diri saya. Saya menerima semua kekurangan saya yang tidak bisa dirubah. Nah, itu perbandingannya ya waktu minggu lalu. Dan kita sebaiknya juga ingat bahwa orang lain, orang yang kita cintai, ya, atau teman-teman dekat kita, suatu saat mungkin saja kita berpisah. Tetapi dengan diri kita tidak akan berpisah. Sampai waktu, ya, sampai waktunya, sampai Tuhan memanggil kita. Kita akan bersama-sama terus dengan diri kita. Jadi seharusnya kita bisa lebih mencintai diri kita. Nah, kemudian minggu lalu juga kita ngobrol sedikit ya. Bagaimana sih supaya kita ini lebih mencintai diri kita ya? Bagaimana supaya kita lebih terkoneksi dulu? Kita harus punya waktu untuk menyadari, bukan untuk tahu. Kalau tahu semua orang tahu. Saya ini ciptaan Tuhan loh, tahu ya. Tapi benar-benar menyadari bahwa saya ini ciptaan Tuhan yang Maha Esa, ya, Maha Pengasih dan Penyayang. Saya ini ciptaannya yang sangat berharga dan sangat mulia di matanya. Ya,
dan hubungan kita dengan Sang Pencipta itu gimana? Bahwa kita ini ciptaan Tuhan, Tuhan adalah Maha Pencipta. Bagaimana hubungan kita? Karena kita tidak mungkin dipisahkan dari Pencipta kita. Ya. Dan yang kedua, sediakan waktu untuk mengenal, menerima diri Anda apa adanya. Jadi tahu kelebihan, tahu kekurangan kita, ya, dan juga untuk mendengarkan diri kita. Apa sih yang diri kita ini keluhkan? Fisik kita gimana? Apakah kita capek terus kita cuekin aja, ya? Apakah kepala kita sudah sampai pusing, stres dan udahlah pokoknya saya harus kerja nih. Ya. Nah, kita harus terhubung dengan lebih baik ke diri kita. Dan dengan cara bermeditasi, ya, minimal 15 menit sehari, hening, diam. Inilah caranya supaya kita bisa terkoneksi dengan diri kita. Tetapi untuk yang tidak terbiasa bermeditasi, bisa juga dengan menulis. Nah, menulis ini sangat berbeda Bapak Ibu dengan memikirkan. Ya, kalau memikirkan, oh saya tuh gimana ya? Itu bisa kemana-mana Bapak Ibu, ya, dan bisa terganggu dengan yang lainnya. Tetapi menulis itu juga salah satu cara untuk menghilangkan stres juga, ya. Menulis itu membuat kita menjadi lebih tenang dan kemudian kita bisa menuliskan lebih banyak daripada kita memakai hanya pikiran kita. Jadi solusinya adalah dengan bermeditasi atau dengan menulis, ya. Sementara itu. Nah, ayo Bapak Ibu sudah ada yang mulai belum dari sharing yang kemarin? Ya, sharing yang kemarin beberapa di antara Bapak Ibu ada yang WA ke saya ya, bilang wah saya senang dengan sharingnya dan saya merasa saya harus lebih mencintai diri saya dan saya mau menyediakan waktu. Tetapi apakah sudah mulai? Karena itu yang paling sulit, Bapak Ibu. Ya, ketika kita mau latihan, yang susah adalah mulainya untuk latihan. Kalau sudah latihan ya udah gitu. Ya, ini yang saya dengar juga dari alumni-alumni saya. Ya, mereka kan belajar, ada yang bermeditasi, ada yang belajar menyalurkan energi dan sebagainya. Yang paling susah adalah memulai untuk latihan. Karena setelah memulai latihan, ya udah mau setengah jam bisa, 45 menit bisa. Ya. Nah, kita harus mulai. Jadi butuh juga keberanian dari kita untuk singkirkan yang lain dan kita mulai. Karena mulai adalah separuh dari keberhasilan. Nah, sebelumnya kita juga harus ingat bahwa merubah sesuatu dalam hal ini, kalau hari ini sharingnya adalah mencintai diri sendiri ya, itu tidak bisa dengan langsung. Ya, perubahan besar terjadinya dari kumpulan perubahan kecil. Misalnya, mencintai diri sendiri salah satunya adalah dengan olahraga. Ya, salah satunya tadi dengan hening. Salah satunya dengan makan yang sehat, ya. Atau salah satunya lagi dengan mengerti kebutuhan dari rambut kita, kulit kita, badan kita. Harusnya kita tuh pakai contoh sabun yang bagaimana, ya, atau pemakai pakaian yang bagaimana. Semuanya itu dari perubahan-perubahan kecil, Bapak Ibu. Jadi jangan mengharapkan bahwa seminggu lagi saya sudah mencintai diri saya sendiri dengan baik. Ya, kita akan berubah dan akan melaksanakan prosesnya. Biarkan prosesnya terjadi dengan kitanya bahagia. Selalu bersyukur terhadap perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan. Ya, dan selalu andalkan kasih sayang Tuhan dalam mencapainya. Kadang kita capek, kadang kita malas, kita minta bantuan dari kasih sayang Tuhan. Mencintai diri sendiri itu
mengenal, menerima diri kita dalam hal fisik, emosi, mental, atau spiritual seutuhnya. Menerima bukan hanya kelebihannya, tetapi juga segala kekurangannya. Dan berani merubah segala hal yang perlu dirubah. Kalau suatu hal yang tidak bisa kita terima, tapi tidak bisa dirubah, tidak ada alasan lain, memang harus menerimanya. Ya, memang harus mencari cara bagaimana bisa menerima diri kita apa adanya seperti itu. Nah, mencintai diri sendiri ini berkaitan juga dengan bagaimana keluarga atau lingkungan kita. Kita ini manusia Bapak Ibu yang sebetulnya kalau saya bisa bilang adalah cukup kompleks. Ya, jadi diri kita ini berkaitan dengan banyak sekali hal. Satu, mengenai diri kita sendiri yang tidak terkait dengan orang lain, yaitu fisik kita, ya, yaitu emosi kita, pikiran-pikiran kita, persepsi kita, dan seterusnya. Tetapi diri kita, karena kita adalah makhluk sosial, kita juga terhubung dengan orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita, ya, lingkungan kerja kita, lingkungan sekolah kita, ya, tetangga kita, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini sangat terkait dengan mencintai diri sendiri. Misalnya, kalau saya ada di sebuah komunitas, ya, di mana saya setiap kali saya datang ke sana, saya dibully. Setiap kali datang ke sana, saya menerima cemoohan orang atau menerima perlakuan yang tidak enak buat diri saya. Sehingga rasa minder, kemudian rasa gak senang dengan diri sendiri, putus asa, dan sebagainya. Nah, itu sangat berkaitan Bapak Ibu. Jadi bagaimana keluarga kita dan lingkungan kita bisa ya korek lagi. Ini kaitannya apa ya? Saya kok kurang mencintai diri sendiri gitu. Apakah sayanya, ataukah lingkungannya, ataukah kita punya masa lalu yang harus diselesaikan? Sorry Bapak Ibu sebentar. Dan kemudian itu menjadikan kita mempunyai trauma. Kemudian bagaimana kebiasaan kita? Tadi ya, olahraga, makan, tidur, meditasi, doa, dan kegiatan kita yang lainnya. Ini sangat terkait dengan keadaan kita saat ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa kali ini kita ingin memakai metode itu coaching Bapak Ibu, ya, untuk bagaimana kita bisa mencintai diri kita lebih baik, ya, metodenya coaching. Nah, sebelumnya supaya Bapak Ibu bisa mengerti dengan baik, saya akan paparkan apa sih coaching itu? Coaching itu adalah kemitraan antara coach, dalam hal ini saya, dengan coachee, dalam hal ini Bapak Ibu, yaitu orang yang di-coaching. Melalui proses kreatif untuk menstimulasi pikiran dari coachee agar dapat memaksimalkan potensi yang ada pada coachee terbaiknya, ya, baik itu personal maupun profesional mereka. Nah, metode ini memang belum terlalu populer, tetapi kenapa saya pelajari ini? Karena banyak sekali hal-hal yang saya rasakan bahwa ini sangat bagus. Ya, di antaranya, mengapa coaching itu penting? Karena umumnya orang tidak merencanakan, ya, dan tidak menata cara berpikirnya dan menata tindakannya. Bahkan seorang manajer pun yang sudah berpuluh-puluh tahun, kadang-kadang ya, saya pernah menemukan bahwa dia menemukan satu hal yang bagus setelah coaching ini.
Karena biasanya ya dia mengalir karena sudah lama ya, jadi dia sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Tetapi lewat metode coaching, kenapa sehingga dia harus menata pikirannya, berpikir, mencari ide, dan kemudian tindakannya, dan kemudian dikasih waktu, ya tindakan ini harus selesai kapan dan sebagainya, menjadikan pekerjaannya menjadi lebih efektif. Ya, dan umumnya juga orang mengambil tindakan hanya berdasarkan pada apa yang teringat, apa yang terlihat. Ya, ini kaitannya dengan yang di atasnya. Dan terutama sekali Bapak Ibu, orang seringkali tidak komit dan tidak disiplin. Ini pernah saya ungkapkan di beberapa sharing saya yang lalu ya. Jadi orang misalnya saya mau kurus, ya. Awalnya iya, seminggu, 2 minggu ya melakukan diet seperti yang disarankan oleh dokter atau seperti yang disarankan oleh satu metode yang dia tahu. Tapi bertahan cuma sampai 1 bulan. Selanjutnya nggak dipakai lagi. Jadi orang tidak komit menerus ya. Nah, ini yang merupakan hambatan keberhasilan dari sebuah progres yang kita harapkan ya. Contohnya juga coach pada olahraga dan bisnis. Kenapa? Ketika kita mempunyai target ya, ketika kita punya target-target tertentu, kita benar-benar jadinya lebih disiplin, dan karena seorang coach tujuannya adalah memantau, maka ada orang yang selalu mengingatkan dan selalu bertanya mana hasilnya. Ya, dan ini membuat dia coaching ya merasa bahwa aduh ya saya harus beresin gitu. Ini salah satunya. Mengapa coaching penting buat banyak sekali orang-orang yang ingin mempunyai suatu progres ya. Dan bagi saya coaching juga solusi kekinian. Ini berkaitan dari prinsip dari coaching itu ya. Prinsip coaching adalah mengacu pada coaching sebagai sumber, bukan saya. Ya, kalau saya yang menentukan cara, saya yang ngasih tahu ini loh harus begini loh, harus begitu loh gitu ya. Dan saya seolah-olah yang tahu, saya sebagai sumbernya. Kalau di coaching, coachingnya sebagai sumbernya. Ya, dia yang menentukan, dia yang memberitahu segalanya. Coaching mengacu pada kemauan coachee. Jadi pada saat sebuah coaching, itu kita akan tanya, oke, kamu ke sini maunya apa? Apa yang kamu mau di-coachingkan? Ya, jadi berdasarkan kemauan coaching. Coaching mengacu pada masa depan yang diinginkan, ya, tidak berpaku pada masa lalu. Jadi ketika seseorang datang coaching, dia akan berpikir untuk depan. Masa depan saya mau apa? Ya, contoh. Kalau misalnya saya mau diet, ya, dan diet saya itu selalu gagal, ya, nggak akan ditanya kenapa kok kamu gagal, apa sih yang menyebabkan kamu gagal? Nah, kita nggak begitu kalau coaching. Kita bilang, ya, oke, supaya diet kamu berhasil, apa yang kamu harus lakukan? Jadi kita bicaranya ke masa depan. Dan pada sebuah coaching itu juga tidak untuk curhat, ya. Prinsip-prinsip utamanya ketika saya mengambil belajar tentang coaching ini juga sangat tekankan. Jadi di coaching itu bukan tempat curhat. Gini loh Bu Oki, gini gitu ya. Itu nanti akan kelamaan waktunya. Ya. Dan saya seharusnya bisa lebih dengan tentu saja dengan sopan ya, dengan baik ya, saya akan bisa mengarahkan agar oke, saya ini penting tahu strukturnya. Jadi saya nggak perlu tahu detail-detailnya sehingga saya kayak kepo ya, saya nggak akan tanya yang nggak penting gitu. Tapi kalau yang berhubungan itu baru saya akan tanya. Ya. Dan setelah si coachee memberitahu bahwa saya ingin ya sesuatu, maka dia yang memberikan opsi-opsi juga lewat pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Si coachee ini akhirnya mempunyai beberapa opsi penyelesaian masalah
ya, beberapa opsi agar bisa tercapai apa yang diinginkan. Nah, opsi-opsi ini dari pikirannya Koci. Karena Koci lah yang tahu keadaan yang sesungguhnya. Nah, disinilah coaching itu menarik. Ya. Dan tindakan setelah punya opsi-opsi, tindakan yang diambil juga berdasarkan kemauan dari Koci. Dengan keadaan Kocinya. Jadi harusnya 95% plus ya akan berhasil karena dia yang tahu opsinya itu dan dia tahu kalau keadaannya tidak memungkinkan ya. Dan Koci merasa bertanggung jawab karena dia yang bilang, "Oke Bu Oki, saya besok akan mulai diet dengan cara adalah saya tidak makan nasi pada saat malam hari." Ya, karena dia yang bilang, maka dia juga yang lebih merasa bertanggung jawab. Ya, dan ini juga sangat bagus untuk para milenial nih Bapak Ibu ya. Kita semua tahu bahwa para milenial ini mempunyai cara yang agak berbeda dengan kita ya dalam bekerja dan sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu solusi yang bagus dengan coaching. Nah, ini untuk memperjelas lagi buat Bapak Ibu, kalau seseorang konseling, ya, konseling berarti orang yang ditanyai juga sebagai sumber. Orang yang ditanyai dalam tanda kutip lebih pintar, ya. Training juga gitu. Saya memberikan training cara berjalan. Saya lebih dalam tanda kutip tahu dan lebih pintar gitu ya, sehingga saya bisa mengajari. Terapi juga karena kita lebih tahu ilmunya, kita sudah belajar banyak. Dan metodenya di sini kalau training sama terapi itu telling. Ya. Bagaimana dengan consulting dan mentoring? Ya, consulting dan mentoring ini juga ada di sebelah kanan kita, di telling, tetapi bedanya dengan yang sebelah kiri adalah ini ke arah past problem kita ya. Kalau ini adalah future solution-nya. Nah, kita bedakan dengan yang di atas. Kalau di bawah itu telling, ngasih tahu konsultan pajak, ya, konsultan keuangan, konsultan misalnya bagian pertanahan. Nah, dia yang akan memberitahu, oh jadi kamu akan harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu gitu ya. Nah, kalau coaching ya dia tidak akan memberitahukan apapun, bahkan dalam tanda kutip juga dilarang Bapak Ibu ya memberitahukan. Kita harus bertanya dan bertanya dan bertanya. Makanya pada saat coaching yang kerja keras itu adalah coachingnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini nih Bapak Ibu, ada pertanyaan dulu enggak? Sebelum kita mulai dengan coachingnya. Oke, baik sahabat pembelajar, ada yang ingin bertanya? Karena Dari nanti apa yang sudah berikutnya coaching ya, supaya ya. lebih enak aja. Ada? Mungkin bisa langsung buka mic kalau ada. Oke, sepertinya nggak ada ya Pak? Ya. Ini karena memang ngerti atau karena bingung nih penjelasannya. Jadi nggak ada yang bertanya Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita masuk ke goal kita ya. Tadi goal kita adalah bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Nah, sebelumnya tentu dalam karena ini waktunya sangat terbatas ya Bapak Ibu, kita cuma 45 menit paling lama 1 jam. Kita nggak bisa terlalu berlama-lama, tetapi sebelum melakukan ini boleh Bapak Ibu kalau mau ambil kertas dulu, ada ballpoint atau memakai HP, dipersiapkan dulu untuk menulis. Karena apa yang akan Bapak Ibu tulis itu sangat berguna untuk follow up selanjutnya
Ya, jangan dipikir gitu, oh ya saya mencintai karena ini, atau saya kenapa ya maknanya karena ini, kemudian dipikir. Lebih enak ditulis Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, kalau ada Bapak Ibu yang mau mengambil alat tulis dan kertas atau menyiapkan handphonenya, kalau tidak di depan Bapak Ibu silahkan. Ya. Lalu supaya kita ini akan menggali ya apa yang ada pada diri kita supaya tenang. Nah ini kita ke hati dulu. Untuk beberapa di antara Bapak Ibu yang sudah ikut sharing-sharing saya yang sebelumnya, mungkin masih ingat ya. Tetapi kalau yang belum nggak apa-apa, kita akan coba sebentar aja ya, cuman sentuh hati aja. Dan kemudian matanya dipejam. Supaya senyum aja yang manis ke hati. Menyentuh hati karena menyadari bahwa hati adalah kunci hubungan kepada Tuhan dan hati adalah pusat ketenangan dan kedamaian. Biarkan kita menghubungkan hati kita dengan diri kita. Lalu jangan lupa senyum Bapak Ibu yang manis supaya lebih tenang. Ya. Nah, nanti ketika di rumah Bapak Ibu boleh melakukannya lebih lama ya, tapi paling tidak dengan menyentuh hati walaupun cuma sebentar, kita dibawa dulu pada keadaan yang tenang dulu sehingga pada saat menulis juga bisa lebih baik ya. Seberapa penting bagi Bapak Ibu untuk mencintai diri sendiri? Nah, silahkan ya. Ini memang bukan untuk diplototin nih ya, layarnya, tetapi Bapak Ibu tulis baik itu di HP ya atau di kertas ya. Buat Bapak Ibu, seberapa penting sih mencintai diri sendiri? Jawaban ini akan sangat berkaitan dan sangat berhubungan dengan nanti hasilnya. Ya. Ketika kita tahu seberapa penting, maka akan ada maknanya mencintai diri sendiri itu buat kita, sehingga kita akan lebih termotivasi untuk mencapainya. Ya. Dan apa maknanya buat Anda? Mencintai diri sendiri, itu apa maknanya buat Anda dan seberapa penting? Pak Ivan sudah menjawab? Sudah menulis ya Pak? Oke. Soalnya saya tahu nih Pak Ivan sejak minggu lalu tulisan-tulisannya bagus-bagus nih. Kayaknya sudah banyak terkorek-korek. Pak Ivan. Nah teman-teman yang lain Pak Dewa, karena saya nggak bisa ngelihat full ya. Teman-teman yang boleh teman-teman yang sedang membuka videonya, apakah sudah atau boleh chat? Atau sudah ya. menuliskan ini ya? Sudah. Dan berikutnya adalah apakah Anda yakin dapat mencapainya? Kalau jawaban di atasnya itu adalah penting sekali dan maknanya setiap orang akan berbeda ya Bapak Ibu ya. Kenapa pertanyaan ini diajukan? Karena setiap orang pasti jawabannya tuh akan beda. Jadi kalau di coaching grup Bapak Ibu, itu saya akan tanya satu-satu. Ya, kebanyakan saya akan bertanya. Tentu kalau yang tidak terlalu rahasia dia akan mau mengungkapkannya. Ya. Dan apakah Anda yakin dapat mencapainya? Kalau yakin, mengapa Anda yakin?
Bapak Ibu pada saat menjawab ini, kalaupun Bapak Ibu nanti ini boleh ya, saya akan share nih Pak Dewa, akan saya share di grup WA. Ya, siapa tahu ada yang tidak bisa maksimal karena waktunya dan sebagainya, tapi biarkan dengan saya share, nanti dia akan bisa melakukannya lebih baik juga ketika sendiri. Tapi pada saat sekarang, sebaiknya Bapak Ibu tetap melakukan, sehingga kalau ada pertanyaan yang bingung atau bagaimana, Bapak Ibu akan bisa bertanya sekarang. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan mencintai diri sendiri. Tadi saya katakan bahwa mencintai diri sendiri itu faktornya sangat banyak. Ya. Dan sangat pribadi Bapak Ibu. Berbeda dari setiap orang karena setiap orang punya masa lalu yang berbeda, punya lingkungan berbeda, punya nilai-nilai yang ditanamkan berbeda, punya pengalaman, punya trauma juga yang berbeda, sehingga persepsi atas satu hal itu juga berbeda. Ya, jadi kalau berkaitan dengan goal Anda dalam hal ini mencintai diri sendiri, tentu sehabis selesai dari sesi 45 menit atau 1 jam ini, Bapak Ibu tidak mungkin sesegera mungkin mencintai diri sendiri total. Nggak bisa. Ya, karena itu dari faktor-faktor yang tadi saya sempat utarakan, walaupun faktor itu ternyata masih cukup banyak yang lain, cuman kalau kayak saya tanya saya ungkapkan semua faktor-faktor yang memungkinkan, nanti waktunya habis. Jadi silahkan Bapak Ibu berpikir, ya, berkaitan dengan mencintai diri saya sendiri saat ini, apa ya yang bisa saya harapkan dalam waktu yang dekat? Ya, misalnya dalam waktu 2 minggu sampai waktu 2 minggu atau waktu 1 bulan, saya akan mulai dengan apa? Mulainya itu juga nanti Bapak Ibu bisa menentukan sendiri. Ya. Nah, ini kita masuk ke sini dulu deh. Apa spesifik best outcome yang ingin Anda dapatkan dalam sesi coaching ini? Misalnya, saya ingin mencintai diri sendiri, spesifik best outcome-nya adalah saya mulai berdoa setiap hari, mulai malam ini. Ya, kalau tidak bisa melakukan mulai malam ini, bisa juga berkaitan dengan mencintai diri sendiri. Misalnya tadi berkaitan dengan diet ya, karena saya sakit tapi saya nggak pernah diet, artinya kan saya tidak mencintai diri saya sendiri ya. Saya bilang, oke, saya akan diet, tidak makan garam, mulai hari Rabu. Kenapa? Kok nggak sekarang atau nggak besok? Karena besok ini saya keluar kota dan saya akan susah kalau saya harus minta supaya makanan di restoran tidak ada garam dan sebagainya. Nah, itu nanti silahkan Bapak Ibu yang melakukan sendiri. Ya, jadi apa sih hal kecil aja atau hal yang Bapak Ibu inginkan untuk Bapak Ibu berubah dalam waktu dekat ini? Ya, nah itu ditulis karena itu yang paling spesifik. Sudah? Nah, sekarang tadi berkaitan dengan specific best outcome itu ya. Sekarang kita kembali lagi ke goal kita. Goal kita apa? Jangan salah ya dengan specific best outcome. Goal kita adalah mencintai diri sendiri, sesuatu yang besar Bapak Ibu. Sesuatu yang ya mimpi kita yang cukup baik. Contoh misalnya gini, supaya Bapak Ibu lebih ngerti ya. Goal saya adalah mempunyai rumah yang harganya 1 miliar. Kapan? Tahun depan. Nah, kan nggak bisa saya besok udah atau seminggu lagi saya dapat uang 1 miliar. Tapi saya ingin mempunyai rumah 1 miliar, itu adalah goal. Specific best outcome saya apa? Saya hari Minggu ini, saya akan pergi ke rumah Pak Dewa, membicarakan sepertinya ada satu bisnis nih yang saya bisa ajukan ke Pak Dewa nih. Nah, ini ya, ini sekarang hari Kamis nih Bapak Ibu. Berkaitan dengan impian saya.
punya 1 miliar, punya rumah 1 miliar. Ya, jadi itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Goal adalah mencintai diri sendiri. Itu sesuatu yang nanti, ya, karena semuanya adalah proses. Specific best outcome-nya adalah tadi yang saya tentukan. Nah, sekarang jawabannya jangan salah. Siapa saja yang akan mendapat manfaat ketika saya mencapai goal ini? Ketika saya mencintai diri saya lebih baik, siapa saja sih yang akan mendapatkan manfaat atau bahagia, ya, atau beruntung, ya? Misalnya kalau tadi berkaitan dengan rumah, setelah saya punya rumah 1 miliar, yang akan mendapatkan manfaat ya diri saya sendiri, karena saya sudah lebih senang, saya punya rumah sekarang, dan anak istri saya juga lebih senang. Karena saat ini kami rumahnya ngontrak misalnya, ya. Jadi siapa saja yang mendapatkan manfaat ketika kita mencapai goal. Ya, jadi jangan salah, kita berkaitan dengan goal sekarang, bukan specific best outcome lagi. Kemudian ketika saya sudah mencapai goal saya, dalam hal ini adalah mencintai diri saya sendiri lebih baik, kira-kira orang sekitar saya itu bakal gimana ya? Dan apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, saya melihat diri saya tuh seperti apa ketika saya sudah bisa mencintai diri saya sendiri. Dan apa yang saya rasakan? Ya, apa yang saya dengar, saya lihat dan saya rasakan ketika saya mencintai diri saya sendiri lebih baik dari sekarang. Ya, contoh kalau dengan tadi saya punya rumah, saya melihat diri saya lebih senang, ya. Saya melihat teman-teman saya datang ke rumah saya, mereka rasanya lebih banyak nanti teman-teman yang akan datang karena rumah saya lebih luas, misalnya, ya. Jadi ini perlu Bapak Ibu benar-benar renungkan, ya, dan dibayangkan apa yang akan Bapak Ibu dengar, lihat, dan rasakan. Pak Dewa sudah selesai? Iya. Oke. Bu Wayan sudah selesai, Bu Wayan? Bu Wayan buka video juga nih soalnya nih. Ya, udah Popi. Sudah ya? Ya. Nah, maaf ya, yang atas sudah saya tanyakan, ya. Nah, sekarang yang satu skip ya, karena sudah ditanyakan. Yang kita lihat yang kedua, terkait dengan best outcome. Best outcome berarti tadi ya, yang peristiwa-peristiwa kecil tadi ya, yang saya seolah-olah saya tahu ke rumah Pak Dewa hari Minggu, apa yang saya mau lakukan, berapa nilai yang saya berikan pada diri saya. Jadi misalnya dalam hal saya saat ini dalam hal saya ingin kurus, ya. Tadi dalam hal itu aja, yang tadi balik lagi deh ke rumah 1 miliar. Dalam hal best outcome saya mau tahu caranya supaya saya bisa mendapatkan uang 1 miliar. Itu ya, yang tadi ya. Jadi saya mau tahu caranya. Dengan cara saya pergi ke rumah Pak Dewa. Nah, dalam hal tahu cara tentu tidak satu-satunya ya, tidak satu-satunya untuk mendapatkan uang 1 miliar itu saya harus ke Pak Dewa, bukan segala-galanya. Tentu saya melakukan hal lain juga. Saya harus telepon Pak Dewa, saya harus bikin janji sehingga saya bisa ke rumahnya. Tetapi ada hal lain lagi yang saya harus juga persiapkan. Jadi dalam hal ingin mencapai best outcome saya, berapa sih nilai diri saya saat ini? Antara 1 sampai 10.
Kalau saya 1 itu adalah hal yang sangat kurang, 10 adalah hal yang sangat baik. Ya, nah silahkan menilai diri sendiri. Ya. Nah ini juga uniknya Bapak Ibu dari sebuah coaching ya. Sebuah coaching menilai diri sendiri adalah mutlak. Karena walaupun bagi saya misalnya Bapak Ibu itu wah, udah pinter, udah pokoknya kemampuannya udah top deh. Terus Bapak Ibu saya tanya nih, Anda menilai diri Anda tuh mampunya seberapa? Saya 4 Bu Oki. Ada ya orang yang bisa begitu ya. Saya tetap tidak akan mengatakan hal apapun. Ya. Bagaimana rasanya diri saya ini sangat penting Bapak Ibu. Ketika seseorang rasanya sudah sukses tapi dia tidak merasa sukses, ya itu yang lebih penting. Berarti ada salahnya kan dalam dirinya kok saya tidak merasa sukses. Nah itulah yang akan kita gali Bapak Ibu. Ya. Di sini tentu semuanya itu tidak ada salah dan benar, tetapi kita akan lebih mempunyai suatu ukuran ya yang lebih baik ya. Jadi dalam hal ini orangnya nanti akan lebih mengerti sebetulnya ketika saya bilang baik atau kurang itu harusnya gimana sih ya yang ada pada diri saya. Nah, ini Bapak Ibu apakah sudah menulis semuanya? Ya? Udah, sepertinya sudah semua. Sudah ya. Sebelum masuk ke sini Pak Dewa, saya mau tutup lagi dan mau tanya lagi dengan teman-teman semuanya di sini. Ada pertanyaan atau apa yang Bapak Ibu rasakan ya sehubungan dengan yang barusan kita lakukan? Ya, sahabat pembelajar silakan. Setelah tadi ya diajukan pertanyaan dari Bu Oki, kemudian kita menjawab ya Bu ya. Ya. Ini apa yang sahabat pembelajar rasakan? Pasti banyak sharing ini, cuman belum angkat tangan aja. Oke, silakan. Ada Bu Jusni, ada Pak Bambang Sutanto, ada Pak Frans, ada Pak Effendi, ada Bu Diki. Bu Diki dan Pak Diki. Oh, Pak Diki ya. Ada Pak Diki? Ada. Ya. Masih ini nih, masih masih berdiskusi ya. Oh, diskusi. Masih diskusi ya. Ini normal ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nggak usah bingung kok saya jadi apa ya. Nah itu kadang-kadang mengerti tentang itu juga perlu waktu. Jadi nggak usah merasa bahwa kok saya nggak bisa dapetin dalam waktu dekat. Memang ini butuh pemikiran nih Pak Dewa. Biasanya pada sebuah grup coaching itu waktunya 2,5 jam. Ya, biasanya demikian. Nah, mungkin boleh tanya Pak Ivan. Oke, Pak Ivan, silakan dibuka. Saya hanya menunggu, kalau tidak komentar, saya komentar. Saya bangkit diperkuat sesudah mengikuti ini. Sebelumnya juga saya tidak pernah melakukan hal yang sama. Ya mungkin saya direct nggak apa-apa aja ya Bu Oki. Saya nggak tutupin rahasia juga kok. Apa yang mau saya capai? Waktu setengah ini saya mau capai satu gampang, sederhana aja. Saya nggak mulu-mulu cari rumah atau apa. Saya hanya mau belajar bagaimana bisa menerima diri sendiri apa adanya. Itu target saya. Ya. Dan saya waktu ke waktu, mungkin kita berhubungan dengan minggu-minggu sebelumnya Bu, yang sebenarnya kita kemukakan. Ya. Saya dapat sesuatu, makin dikuatkan, makin ditemukan. Memang tiap rutin sore, malam, Pak Bambang pernah tanya, kenapa Pak Ivan tengah malam baru belum tidur? Saya ada rutin. Itu cukup lama. Dan yang Ibu Oki katakan satu cara untuk buang stres ada menulis. Menulis ya Pak? Ya, menulisnya itu saya pelan-pelan. Akhirnya, ya menulis.
dan coba saya mengungkapkan apa yang saya rasakan saat itu. Jadi tulisan saya tiap malam itu spontan, kadang-kadang nggak karuan. Tapi saya bilang itu nggak apa-apa. Mungkin saya salah, oke, tolong koreksi. Ya, saya anggap itu suatu adalah ekspresi diri. Orang mau ketawain, kadang-kadang saya ketawain orang, ya bagi saya it's okay, nggak apa-apa. Tapi itu goal yang bisa capai. Apa yang saya dapat akhirnya sekarang? Saya lebih tenang. Lalu siapa yang merasakan nikmatnya? Keluarga saya. Keluarga ya. Wah, itu bagi saya makin hari makin baik. Saya baru konsul dari psikolog untuk anak saya. Dari anak saya kemukakan banyak hal yang membuat saya nangis. Nah, tapi itulah goal yang mau saya capai. Ya, dan saya bilang, udah berhasil? Belum. Masih perlu waktu. Ya. Tapi ke arah sana ada. Ya. Dan saya optimis menghargai bisa. Proses ya Pak ya, menghargai prosesnya ya. Betul. Saat ini ya Pak. Tidak bisa instan, Yang namanya instan itu tidak baik. Nikmati proses, step by step, jatuh bangun biasa. Nanti akhirnya kita akan lebih nyaman. Terima kasih Bu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Ivan. Terima kasih Pak Ivan. Iya. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke, ada yang tulis nggak Pak di chat Pak? Oh ada nih. Ya, di chat, ya. Oke, ada ada guest nih. Saya baru sadar kalau saya kurang memperhatikan atau kurang mencintai diri sendiri. Kemudian ada Bu Agustin Rimba, saya juga baru sadar kurang mencintai diri sendiri, malah banyak mikirin orang lain. Kemudian ada Bu Lina, saya mencintai diri sendiri, tetapi saya lebih mencintai anak-anak saya. Meskipun mereka sudah dewasa, bahkan ada yang sudah berumah tangga. Saya lebih merelakan apapun demi anak-anak saya. Biarlah saya yang lebih setengah mati atau bahkan menderita, asalkan anak-anak bahagia dan sukses. Ya. Terus kemudian ada yang private nih Bu ke saya, yang kami rasakan adalah terinspirasi dan mulai memahami mencintai diri sendiri dengan doa, membuka hati setiap hari. Oke. Ya. Iya. Mungkin saya boleh ya komentar sedikit dengan apa yang ditulis Bu Lina. Ya, Bu Lina, saya juga merasakan hal yang sama Bu Lina. Kebanyakan ya sebagai ibu tuh rasanya mau berbuat apa saja untuk anaknya. Ya, seringkali berpikir bahwa ya saya menderita nggak apa-apa asal dia bisa lebih bahagia. Gitu kan. Ini ibaratnya kalau makan ada satu makanan kita kasih ke anak kita, tapi kitanya lapar pun nggak apa-apa, ya. Nah, tapi yang kita ungkapkan tentang mencintai diri sendiri ini bukan fisik, ya, tapi adalah sesuatu yang lebih ke arah non fisik kita. Jadi kalau saran saya Bu Lina dengan lebih mencintai diri sendiri, itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang kita akan berikan kepada anak kita. Ya, tetapi dengan Ibu Lina lebih mencintai diri sendiri, pasti Ibu Lina akan dapat memberikan cinta yang lebih banyak kepada anaknya. Ya, jadi jangan takut untuk belajar, untuk progres. Seperti saya juga merasa belum maksimal mencintai diri sendiri. Ada nggak yang masih bisa dilakukan? Ada. Ya, jangan terus tidak melakukan apapun. Berproseslah terus dari setiap hal kecil yang bisa kita lakukan untuk lebih baik mencintai diri sendiri, sebagai juga ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, ini waktu minggu lalu kita bahas, ya. Minggu lalu kita bahas bahwa mencintai diri sendiri juga adalah sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, jadi itu saran saya sebagai sesama ibu-ibu Bu Lina. Gitu ya. Oke, ya. Oke, Bu Lina ada tanggapan lagi? Sepertinya buka mic tadi. Oh, kok hilang nih di layar saya. Oh, ini sebelah sini. Nggak ada ya, Bu ya? Iya, tadi juga buka mic ya. Dari ada ya, ada ingin komentar juga ya.
Bu Erni, apakah Bu Erni lagi di depan komputer? Bu Erni Analia ya, Bu ya? Iya, Bu Erni, biasanya Bu selamat malam. Erni Ya, bisa sharing sesuatu. sepertinya Belum ya? belum ya. Iya. Ada lagi teman-teman yang sharing, yang sudah buka video. Ibu saya sapa ya, Ibu Aryawati, Saya. Pak Saya. Bambang. Ya, Bambang. saya. Ya, Iya. saya ada Ya. sedikit pertanyaan. Biasanya kalau kita perhatian pada dirinya sendiri itu enggak lebih mengegoiskan diri daripada orang lain. Kebanyakan saya setelah sebelum saya menikah, dulu memangnya saya lebih mementingkan diri sendiri. Tapi setelah berkeluarga, kita sekarang ini lebih mementingkan keluarga, istri dan anak. Nah, ini bagaimana? Apa? Terima kasih banget Pak Bambang pertanyaannya ya. Pasti beberapa di antara Bapak Ibu juga ada yang berpikiran sama ya. Ini ada di flyer kita yang terdahulu kalau saya nggak salah. Ya. Apakah mencintai diri sendiri itu tidak bagian dari malah ego gitu Pak Bambang? Nah, ini bukan ya. Jadi satu kalimat yang kita mau clearkan, makanya di sharing yang sebelumnya saya clearkan yang kita maksud dengan mencintai diri sendiri itu apa? Mencintai diri sendiri adalah menerima segala kelebihan dan kekurangan kita apa adanya, menerima diri kita seutuhnya. Jadi bukan mencintai diri sendiri dalam tanda kutip yang pengertiannya adalah ego. Ya, mementingkan diri sendiri. Nah, itu bukan, Pak. Bukan, jadi, itu yang saya maksud tuh dilihat orang lain, dilihat orang. Dan kita itu seolah-olah kita itu berbuatnya itu orang melihat kita itu seolah-olah hanya memikirkan kemauan apa ya? Keinginan diri sendiri. Betul. Ya. Makanya kebanyakan sudah begitu. Boleh Pak Bambang, kita boleh nggak? Kita sudah sadar. Pak Bambang kasih contoh satu aja. Pak Bambang kasih contoh satu ke saya. Ya? Seperti kita orang gini. Iya. Contoh. Seperti kita mencintai diri sendiri. Seolah-olah kita itu umpama kita mengatakan satu benda. Ya. Benda ini penting sekali untuk saya. Padahal, tapi juga untuk mereka itu juga penting. Umpama satu benda ini berharga. Tapi umpama saya bagikan kepada mereka juga penting. Tapi kita memikirkan ini untuk hari depan saya. Keperluan yang sangat penting. Benda yang bukan ternilai, bukan materi ya. Ini benda apa yang untuk diri saya, yang maksud saya itu diri saya. Oke. Paham? Boleh nggak Pak, Bapak kalau nggak enak mengungkapkan apa yang ada pada diri Bapak, ungkapkan aja satu hal deh, yang Bapak berpikir bahwa mencintai diri sendiri itu ego. Jadi kalau tadi kan saya jadinya bingung juga ya, bendanya itu apa gitu kan. Nah, Bapak ungkapkan satu hal aja, ya, ungkapkan nggak usah dari diri Bapak. Apa contohnya? Contohnya gini, pada orang tua, pada orang tua atau dengan saudara. Itu kan pasti kita lebih penting itu saudara karena saudara kita. Ya. Tapi istri dan anak sudah menganggap orang lain. Nah itu. Nah ini yang kita pilih di mananya. Oke. Nah ini ya langsung ya Pak, langsung ya. Paham, paham ya. Ya paham. Nah sekarang gini, mencintai diri kita sendiri, mencintai diri kita. Apakah Bapak tadi merasa bahwa dengan Bapak mencintai saudara Bapak, ya itu Bapak tidak mencintai diri sendiri? Itu dulu deh, itu dulu. Kalau ini berkaitan dengan ya mencintai diri sendiri. Apakah dengan Bapak mencintai saudara Bapak, ya
apakah itu berarti Bapak tidak mencintai diri sendiri? Kemudian Bapak juga ingat pada saat tadi mengatakan ya untuk anak dan istrinya gitu kan ya. Tapi ini kan kaitannya dengan saudara Bapak tadi kan. Jadi betul. topiknya kalau boleh saya simpulkan ya Pak. Topik yang Bapak ungkapkan itu tidak berkaitan dengan mencintai diri sendiri. Oh. Topiknya itu yang Bapak bilang ya tadi, saya mementingkan keluarga nih ya, adik saya gitu kan. Bagaimana dengan hubungan yang ini? Itu nggak ada kaitannya dengan mencintai diri sendiri. Karena topik mencintai diri sendiri adalah apa? Mengenal. Kasih sayang dirinya, mengenal dirinya sendiri. Saya menerima apa adanya. Ya, seutuhnya sambil bersyukur kepada Tuhan untuk semua kekurangan saya. Saya tidak sibuk membandingkan, kok saya lebih nggak sukses daripada itu, kok saya mukanya gini nggak seperti itu yang cantik, kok saya bukan bintang film. Tuntutan keluarga. Gitu, kalau tuntutan keluarga bagaimana? Saya mencintai diri saya ikhlas, tapi tuntutan keluarga kan belum mesti, Bu. Tuntutan keluarga seperti istri kan belum mesti menuntut kita, kamu kok hanya ini aja yang kamu buatkan, kamu sudah puas. Kan harus mencapai, kita nggak punya mobil tapi sudah puas, bahagia. Tapi dia kan menginginkan orang lain punya mobil, kita harus bisa mencapai. Nah, itulah yang kita masalahkan. Kembali lagi Pak, itu topiknya bukan dalam mencintai diri sendiri. Oh. Ya. Jadi misalnya seperti saya, misalnya tidak berbuat maksimal yang terbaik. Ya, kemudian anak saya bilang, kok mami nggak ini sih, Mim, harusnya mami tuh bisa tuh kerja yang lebih sukses ya, jadi apa gitu ya misalnya. Itu nggak ada kaitannya dengan topik mencintai diri sendiri, Pak. Oh ya, jadi ini supaya paham kita bedanya antara itu. Yang saya beda tanyakan ya Pak ya. Yang saya tanyakan di situ bedanya ini. Karena ini banyak variasinya, jadi bedanya di mana? Oke, ya jadi topik ya Bu ya. Ya banyak tuh mungkin topiknya akan berbeda. Jadi makanya di awal ya itu kita ada tulisan itu bahwa orang egois itu dia mencintai dirinya enggak? Itu beda topiknya. Belum tentu. Belum tentu. Makanya Bapak sendiri akhirnya bisa menjawab ya bahwa sudah tahu itu. Tidak bahwa dengan egonya ini mencintai dirinya. Jadi di topik ini adalah ketika tadi itu. Saya ulangi sekali lagi yang terakhir bahwa menerima diri kita apa adanya, ya, berani merubah apa yang bisa dirubah. Ini ada kata-kata dari siapa saya lupa nih terus terang. Jadi ada satu orang yang cukup terkenal ya mengatakan bahwa kita harus berani merubah apa yang bisa dirubah. Kalau yang tidak bisa dirubah dilepaskan dan berilah saya kebijaksanaan untuk dapat membedakan ini. Dari Fransiskus itu. Hah? Dari Fransiskus. Oh, Fransiskus ya. Yes. Ya. Nah, ini Berdasar kekuatan untuk menerima apa yang bisa ya apa adanya dan berdasar kekuatan untuk mengubah apa yang boleh dan tidak boleh saya ubah. Dirubah. Ya. Dan kebijaksanaan untuk membedakannya. Jadi sekali lagi tidak akan pernah adalah kita mencintai diri kita dan tidak mengurangi sedikit pun. Dengan saya lebih mencintai diri saya tidak berkurang cintanya terhadap anak, tidak berkurang cintanya terhadap suami, tidak kurang cintanya terhadap orang tua, dan sebagainya. Bahkan ketika saya bisa menerima diri saya apa adanya, saya bisa justru malah lebih positif. Frekuensinya diri saya, vibrasi diri saya akan lebih penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian, sehingga malah saya bisa lebih baik lagi melayani orang-orang yang saya cintai. Ya, lebih lagi ke suami, lebih baik ke istri kita, anak kita dan sebagainya. Itu tingkatan itu yang kita mau dapat Bapak Ibu. Dan sambil mengandalkan kekuatan dari Tuhan yang Maha Esa.
Itu ya Pak Oke, Bambang. ya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, terjawab ya Pak Bambang ya. Ya, Ada yang private, ya, oke. Ada yang private juga Bu ke saya. Apakah mencintai diri sendiri sama dengan berdamai dengan diri sendiri? Itu level yang lebih tinggi. Jadi, maksud saya tadi gini. Jadi kalau mencintai diri sendiri mulai dari mengenal kita, menerima, dan kemudian berdamai. Jadi itu sangat berkaitan. Tadi saya pikir Bapak bedakan antara mengenal dengan berdamai. Jadi berdamai udah lebih tinggi nih levelnya daripada mengenal, Pak. Oke. Ya, Pak Dewa. Ya. Oke. Bu Oki ini ada beberapa yang komen aja. Saya bacakan Yes. ya. Dari Bu Wayan, Bu Oki, saya baru pertama ikut, tapi dari beberapa bulan ini saya sudah belajar mencintai diri sendiri dan belajar menerima semua kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Dengan mencintai diri sendiri, kita bisa mencintai orang lain, termasuk suami dan anak-anak. Oke, itu komentar dari Bu Wayan. Kemudian ada tambahan lagi dari Bu Lina ini. Betul Ibu Oki, saya setuju untuk lebih mencintai diri sendiri. Saya masih merasa kurang persiapan untuk menghadap di atas. Saya ingin lebih rajin ke vihara, lebih banyak berbuat baik. Dari masa kecil saya ingin sekali pintar main piano dan alat musik lainnya. Tapi karena ekonomi dan beberapa lain, saya tidak pernah les. Sehingga sampai setua ini saya nggak bisa. Malah saya lampiaskan dengan meminta cucu saya semua belajar alat musik. Hati kecil saya masih tetap ingin belajar. Masih. Saya jadi sadar untuk kebahagiaan diri saya sendiri, saya harus meluangkan waktu untuk belajar musik. Itu termasuk saya ingin mencintai diri sendiri. Itu, Bu. Terus ada lagi, Bu Kalau Jus. itu memang masih dalam kendali kita ya. Ya, oke. Itu dari Bu Lina. Silakan Pak Dewa. Ya, dari Bu Jusni, terima kasih banyak Bu Oki. Hari ini saya belajar banyak dan berusaha membuat goal-goal saya dari yang dulu setengah-setengah bisa berhasil dengan proses ini. Oke. Itu, Bu. Kalau gitu saya teruskan sedikit ya, tinggal 1-2 lembar Pak Dewa. Oke, silakan. Ya. Nah, Bapak Ibu, tadi ya karena kita berkaitan dengan waktu ya yang sangat terbatas. Setelah Bapak Ibu punya best outcome-nya, mau apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Bapak Ibu akan mencari ide-ide apa saja untuk mencapai itu. Jadi tadi seperti saya katakan contoh ya supaya gampang. Untuk mendapatkan uang 1 miliar, ide-idenya apa? Oke, 1, saya mau membina kerjasama dengan Pak Dewa misalnya. Ya, kedua, saya mau memperbaiki Instagram dari penjualan online saya. Ya, ketiga, saya mau memberikan les untuk anak-anak. 4, saya mau apa dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, ide-ide ini perlu ditulis. Ketika Bapak Ibu nanti suatu saat memilih coaching pun dengan saya, itu Bapak Ibu akan menulis ide-ide itu apa. Ya. Nah, setelah ide-idenya banyak, nanti Bapak Ibu akan jangan takut ya, ide itu keluarnya gimana? Nanti lewat pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan tuh sangat banyak dan dibuat sangat kreatif ya untuk coaching supaya Bapak Ibu oh iya mendapatkan ide-ide itu. Kemudian setelah dari ide-ide itu Bapak Ibu akan memilih satu yang terbaik. Kemudian di sini ada berikutnya adalah kerjakan. Take action. Nah, setelah take action, Bapak Ibu harus komitmen. Ya, memang kalau dalam satu coaching itu bisa 4 kali, bisa sampai 6 kali. Tujuannya adalah supaya benar-benar dikerjakan, komitmen, terus-menerus, dan sabar memperoleh hasilnya. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang mau melakukan sendiri di rumah, ini juga sangat penting bahwa Bapak Ibu harus menetapkan waktunya, ya kapan mau diperolehnya, tetapkan. Tadi kita sudah juga mengetahui kenapa tadi kita juga menilai diri kita itu berapa, pengennya berapa, supaya kita tahu pada saat kita benar-benar mendapatkan hasilnya atau tidak. Ya, nah, ini terus-menerus selalu Bapak Ibu saya selalu katakan adalah komitmen, terus-menerus, dan sabar.
Itu adalah slogan saya dalam hidup kita. Kalau kita mau sukses, kita mau berhasil dalam hal apapun, bukan dalam hal mencari harta, karier dan sebagainya ya Bapak Ibu. Dalam hal spiritualitas pun kita juga perlu rajin. Misalnya perlu rajin berdoa, perlu latihan. Nah ini perlu komitmen terus-menerus dan sabar memperoleh hasilnya. Oke Pak Dewa, dari saya itu semuanya. Ya. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya, dan waktunya sudah tidak mungkin diperpanjang lagi. Terima kasih Bu Oki, luar biasa sharingnya malam hari ini. Kita jadi tahu bagaimana kita bisa berlatih coaching ya, memahami coaching, dan kita juga sebagai coachi juga, kalau malam ini kita sebagai coachi ya, dan sebagai sumbernya ya. Oke, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk Anda yang ingin mendapatkan buku hati, silakan Anda follow Instagram Indonesia Belajar, Indonesia_belajar.id, dan juga Anda follow Instagram Bu Oki @idayandisudiro, dan Anda bisa komentar di poster yang bertema malam hari ini, edisi tanggal 16 Juli 2020. Minimal 5 komentar yang masuk, nanti hari Senin akan diundi Bu Oki untuk mendapatkan buku hati ya. Baik, terima kasih. Gimana Pak Ivan? Moga-moga dapat ya. Dapat. Ya, semua malam hari ini berdoa. Moga-moga dapat. Pak Ivan yang mudah-mudahan dapat. Amin ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Oki, Bu semuanya yang hadir di malam hari ini. Semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewa, masih Bu Oki. Foto dulu ya. Foto dulu. Silakan Bapak Ibu buka kamera. Ya. Buka Dimulai kamera. dengan ke rumah Pak Dewa membicarakan rumah 2M, 2M. Setuju. Iya Pak Henry. Pak Henry ya. Ide bagus. Tapi Bu Oki dulu yang telepon saya Pak Henry. Oke, satu halaman, sebentar lagi. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya Bu ya. Bapak Ibu ya, sabar ya Bu. Sambil ngobrol juga nggak masalah sih sebenarnya. Sambil ngobrol ya. Fotonya nggak kerasa. Nggak kerasa ya. Minggu depan tentang memaafkan ya Bapak Ibu ya. Iya. Tentang memaafkan topiknya. Jadi mungkin bisa disiapkan ya cerita-cerita tentang memaafkan gitu ya. Jadi berkaitan sama diri sendiri nih soalnya nih. Mencintai jadi, juga diri sendiri. Jadi bisa sharing Bu ya. Iya. Bisa disiapkan. Baik, terima kasih sudah difoto 2 halaman. Pak Henry baru nongol, Pak Henry. Enggak, tadi saya dengerin Pak Dewa, dengerin. Jadi lagi mikir gimana supaya bisa jadi 2M nih gitu. Nggak apa-apa, nanti telepon saya aja, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Sobat Belajar. Terima kasih Bu Oki, Pak Dewa. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, Pak Dewa, Ibu Oki ya, semua. Pak Terima kasih, Pak Henry. Terima kasih. Terima kasih.